Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IRGC itu salah satu tentara mereka, Sulaimani ditembak pakai drone, mereka nggak balas sama sekali loh. Ini orang nomor 2 setelah presiden. Iya dulu pernah tuh rame. Yang itu yang kirain kita worldwide, tapi sampai sekarang nggak ada worldwide kan sama orang Iran. Satu senjata aja nggak ada dilemparin ke Amerika, kemana wilayah mereka. Jangan sampai kita ke bawah drama yang dibuat. Menjawab dari ocehan-ocehan ketiga insan yang menurut saya tidak jelas ya. Nah, tapi pertama yang saya akan jawab dari omong kosong mereka, yaitu kita tinggalkan masalah politik itu, nanti ada yang jawab, yaitu pakar-pakarnya. Tapi kalau kita perhatikan, coba lihat kaos yang mereka kenakan itu bertuliskan press ya, media ya. Berarti mereka berkomentar dan mengoceh mengatasnamakan insan press. Nah, jadi saya tidak akan menjawab ocehan-ocehan mereka tentang politik, tidak. Itu ada pakarnya. Saya cukup mengkritiki apakah mereka ketika mengoceh di media sosial itu mengatasnamakan insan pers Indonesia. Itu. Pertanyaan lagi nih. Kalau Houthi memang itu adalah mungkin turunan dari sesuatu yang diinstal oleh Barat nih. Houthi adalah, kenapa Houthi kemudian mempersulit kinerja para sekutunya Israel di Laut Merah? Apa kepentingan dia? Nyari suara dari masyarakat dunia ya, saya itu satu. Nyari keberpihakan gitu maksudnya. Iya. Nyari support. Terus yang gue nggak habis pikir, sempat di blow up bahwa Houthi berhasil menjarah kapal orang kayanya Israel. Kalau emang mau nyerang, ngapain jarah kapal orang kaya? Kenapa nggak langsung ke dalam, kemana, ke Israel, ke Tel Aviv, pecah di situ? Ngapain ngejarah kapal? Jatuhnya ya hanya kapal orang kaya dijarah. Oh ya udah kayak rampok gitu. Sekarang lihat undang-undang ya, undang-undang pers. Dalam konteks jurnalistik, penyebaran berita bohong itu kan diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga pers. Nah, diatur dalam pasal 6 yaitu huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, dalam pasal tersebut ya diatur peran pers nasional dalam melaksanakan peran dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Rumusan pasal 310 ayat 1 kalau kita lihat ya, pasal 310, setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan atau berita yang tidak lengkap yang mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda ya. Nah, itu paling banyak kategorinya sekian-sekian, bisa dilihat ya. Dan gue pribadi langsung ngontek salah satu syekh yang ada di Yaman, namanya Syekh Akrom. Gue tanya, gimana sih sebenarnya perlakuan dari Houthi kepada Israel itu? Dia bilang dia itu hanya sedang bermain-main. Dia sedang mencari atensi publik. Jadi kita tidak menganggap itu satu perjuangan untuk kaum muslimin. Itu hanya mereka sedang mencari atensi kita dunia gitu. Itu orang Syekh Yaman sendiri langsung yang bilang, yang ada di daerah Sunni.
Nah, dia ini mengatakan sumber beritanya itu berasal dari Syekh Akram dari Yaman. Tapi apa? Tanpa menyebutkan famnya atau familinya si Syekh ini. Dan kalau kita rujuk di Google, kita ketik baik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yang muncul itu kalau dengan bahasa Indonesia orang India. Syekh Akram itu, Akram. Dan tidak ada satupun dari Yaman nama Syekh Akram itu. Adapun, ya kalau kita ketik dengan bahasa Indonesia, Syekh Akram itu akan muncul Akram bin Muhammad Al-Ziyadah. Beliau adalah ulama Jordan, bukan ulama Yaman. Nah, kalau kita lihat lagi ketik ya, nama Akram itu akan muncul termasuk dalam daftar nama-nama teroris. Salah satunya yang bernama Akram adalah Akram Turki. Nama aliasnya Hishan alias Al-Mazidi. Dia kewarganegaraannya Zabadani Suriah. Nah, yang kedua, kalau yang kedua yaitu Abu Akram alias Hani Al-Sayyid. Nah, dia asli Yaman di San'a. Dilahirkan tanggal 5 Juni 1976. Itu bisa dilihat di daftar-daftar teroris. Ada yang bernama Abu Akram alias Hani Al-Sayyid. Jadi jelas nama Syekh Akram ini fiktif yang dia bawakan. Si Hamzah ini berarti apa? Telah menyebarkan berita bohong, hoax. Kita tidak perlu mengomentari panjang lebar tentang apa yang dia katakan masalah di Yaman, tapi cukup nama yang dia bawakan sebagai sumber berita itu sudah hoax, sudah bohong tentang Syekh Akram itu. Sebab orang itu fiktif, tidak ada. Sudah pasti ini berita bohong. Dan dia mengatasnamakan Insan Press. Dari data itu akan kita jadi lebih paham sebenarnya kondisi. Ya nggak apa-apa kalau diserang, gua diserang, Mas Ari diserang, tinggal diapain Mas? Tinggal dihapus. Gampang. Teman-teman kalau merasa ini tayangan ini bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyak ya. Jangan khawatir. Takut monetis, tenang aja, udah gua klaim. Oke. Nah, lucu ya, lihat mereka tertawa, ya kan? Mereka mengatakan kalau diserang, ya, si Untung ini mengatakan kalau diserang tinggal dihapus. Apakah sifat insan Press demikian? Setelah membuat berita kebohongan di publik lalu dihapus, kan gitu. Sambil tertawa mengejek. Nah, jadi saya mohon kepada pihak Insan Press juga untuk mengambil sikap kepada ketiga orang ini. Apakah begini perilaku Insan Press saat membawakan berita, apalagi berita dunia perang yang sedang berlangsung? Apakah seperti itu? Jadi gini, guys, ini untuk memudahkan ya. Dan satu lagi, di Suriah itu pangkalan militer Iran itu banyak banget. Kemarin baru 3 meninggal di Damaskus ditembak dari wilayah Tel Aviv itu kelompok mereka 3 orang agen intelijennya atau siapa, dan gudang depot senjata mereka diserang hancur lebur. Irannya nggak balas dari wilayah Suriah, padahal Suriah itu kunci untuk ke Tel Aviv karena dekat banget, lokasinya itu dekat banget. Seharusnya mereka membalas gitu, tapi nggak membalas. Jadi kayak apaan sih ini perang-perang ganyang-ganyang tapi nggak dibalas loh ini, gue bilang gitu dari dalam acting dong ya. Game. Jangan sampai kita ke bawah drama yang dibuat nih. Jadi, apakah Insan Press demikian mengatakan berita perang sebagai game atau buatan yang diiringi, yang mereka sambil tertawa seperti mengejek? Apakah begitu perilaku atau akhlak press di saat membawakan sebuah berita, apalagi berita sensitif masalah perang yang pada saat sekarang sedang terjadi? Itu saya tidak akan menjawab tentang panjang lebar apa yang dibawakan tentang peperangan atau apa yang dilakukan oleh Houthi atau Yaman, tidak. Tapi mereka, baju yang mereka kenakan, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.